Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Perkenalkan, saya Mario Muhammad Ramdan, saya dari Rombel 2. Dalam video ini, saya akan memberikan uraian atau penjelasan mengenai artikel yang berjudul Analisis Iklan Biro Konsultasi Psikologi Solutiva Consulting Indonesia di platform YouTube dari perspektif kode etik HIMSI. Artikel ini saya buat sendiri dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kode etik psikologi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita bahas artikel ini secara kritis dan mendalam. Secara garis besar, artikel ini membahas tentang iklan. Ya, adapun perkara iklan ini diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia dalam bab 6 pasal 32 yang berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Subjek analisis dari artikel ini adalah iklan yang berupa video dari PT Solutiva Consulting Indonesia yang diunggah di platform YouTube. Adapun video iklan tersebut dapat teman-teman akses atau tonton melalui link di atas ini. Silahkan diklik linknya atau diketik di browser teman-teman untuk dapat menonton iklan tersebut. Secara keseluruhan, iklan ini berdurasi 2 menit 14 detik, yang terdiri dari profil perusahaan, fasilitas penunjang, profil tim, jenis pelayanan yang disediakan dan dokumentasi kegiatan pelayanan, daftar klien yang pernah bekerja sama, dan penutup serta media sosial dan narah hubung. Dalam bagian profil perusahaan, terdapat 3 hal yang dipaparkan. Yang pertama adalah nama perusahaan. Tentu saja ini wajib dipaparkan sebagai identitas utama dari perusahaan. Lalu yang kedua adalah legalitas dari perusahaan di bawah payung hukum PT Solutiva Consulting Indonesia. Payung hukum atau legalitas harus diterapkan karena ini dapat meningkatkan kepercayaan dari calon klien, yaitu penonton dari video iklan tersebut. Lalu yang ketiga adalah pengenalan karakteristik layanan, yaitu konsultasi secara online sebagai solusi di masa pandemi COVID-19. Bagian selanjutnya yaitu pemaparan tentang fasilitas penunjang. Bagian ini dimulai pada menit ke 0.32 hingga ke 0.43. Dalam bagian ini dipaparkan mengenai beragam alat tes yang dimiliki oleh perusahaan PT Solutiva Consulting Indonesia sebagai biro psikologi, yang diantaranya meliputi IST, CIFT, skala 3A, Holland Riasek, TIU, Logika, APM, Occupational Personality, MBTI, MSDT, dan lainnya dengan jumlah total hingga 26 alat tes yang dimiliki oleh perusahaan PT Solutiva Consulting Indonesia. Bagian yang ketiga yaitu profil tim. Pemaparan tentang profil tim ini dimulai pada menit ke 0.43 hingga menit ke 1.02. Dalam bagian profil tim ini dipaparkan mengenai nama, jabatan, serta asal universitas dari para tim yang terlibat dalam PT Solutiva Consulting Indonesia, yang mana di dalamnya dipaparkan bahwa setiap anggota tim dari PT Solutiva Consulting Indonesia adalah para psikolog terkemuka yang merupakan lulusan atau alumni dari berbagai kampus terkemuka baik internasional maupun nasional. Tak lupa juga disertai dengan surat izin praktik psikologi atau SIPP, dan juga seluruh anggota dari PT Konsultiva Consulting Indonesia adalah anggota aktif dari Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Bagian selanjutnya dari iklan ini memaparkan tentang jenis pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh PT Solutiva Consulting Indonesia, yaitu tentu saja pelayanan di bidang psikologi. Pemaparan ini dimulai pada menit ke 1.02 hingga menit ke 1.21. Adapun beberapa layanan yang disediakan oleh PT Solutiva Consulting Indonesia yang dipaparkan di iklan ini, yaitu yang pertama, psikotes online, lalu yang kedua, psikoterapi, yang ketiga, konseling pernikahan dan keluarga, yang keempat, konseling individu, yang kelima, konseling siswa dan guru, lalu yang keenam, tes minat bakat, yang ketujuh, rekrutmen dan seleksi, yang kedelapan, tes penjurusan, yang kesembilan, tes kesiapan sekolah, dan masih banyak lagi layanan-layanan psikologi lainnya yang dipaparkan dalam iklan tersebut. Dengan total jumlah ada 17 layanan psikologi.
Pemaparan selanjutnya yaitu tentang daftar klien yang pernah bekerja sama dengan PT Solutiva Consulting Indonesia. Pemaparan ini dimulai pada menit ke-1.21 hingga menit ke-2.03. Adapun dalam bagian ini dipaparkan logo-logo dari instansi dan perusahaan yang pernah bekerja sama dengan PT Solutiva Consulting Indonesia, seperti PT Amerta Indah Otsuka, PT Kimia Farma, Jakarta Eye Center, PT Krakatau Steel, BPK Penabur, Ciputra, PT Wing Surya, Sinarmas, PT Widya Sakti Kusuma, dan masih banyak lagi hingga total ada 123 instansi dan perusahaan yang dipaparkan yang telah bekerja sama dengan PT Solutiva Consulting Indonesia. Pemaparan mengenai daftar klien-klien yang pernah bekerja sama dengan PT Solutiva Consulting Indonesia adalah suatu hal yang wajar, lagi-lagi dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan bagi para calon klien untuk dapat bekerja sama atau sekedar menggunakan jasa dari PT Solutiva Consulting Indonesia. Hal tersebut merupakan wajar selama daftar dari klien-klien yang telah dipaparkan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya. Iklan PT Solutiva Consulting Indonesia di YouTube diakhiri dengan pemaparan narahubung dan website serta media sosial yang dimiliki oleh PT Solutiva Consulting Indonesia. Adapun media sosial yang terdaftar yaitu seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, serta website yang dikembangkan oleh PT Solutiva Consulting Indonesia sendiri. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat saya simpulkan bahwa iklan dari PT Solutiva Consulting Indonesia yang diunggah di platform YouTube tidak melanggar Kode Etik Psikologi Indonesia dalam HIMSI, yaitu Pasal 32 tentang iklan diri yang berlebihan. Iklan dari PT Solutiva Consulting Indonesia adalah iklan yang wajar, yaitu seperti iklan pada umumnya bertujuan untuk menarik atensi dari masyarakat yang merupakan penonton dari iklan tersebut. Jadi tidak aneh atau merupakan suatu hal yang wajar jika PT Solutiva Consulting Indonesia dalam iklannya memaparkan kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan dari perusahaan mereka, yang mana hal itu bertujuan untuk meningkatkan atensi dan ketertarikan serta kepercayaan dari masyarakat untuk bekerja sama atau sekedar menggunakan jasa yang disediakan oleh PT Solutiva Consulting Indonesia. Iklan tersebut juga disampaikan dengan cara bijaksana, yaitu tidak membandingkan dengan kekurangan-kekurangan dari biro psikologi lainnya, sehingga meminimalisir potensi persaingan yang tidak sehat antar biro psikologi. Lalu iklan dari PT Solutiva Consulting Indonesia juga tidak berlebihan. Dapat dilihat dari durasi iklan yang hanya 2 menit 14 detik. Di sana, namun mereka dapat menyampaikan konten-konten iklan yang cukup padat, seperti profil perusahaan, fasilitas penunjang, profil tim, jenis pelayanan yang disediakan dan dokumentasi kegiatan, daftar klien yang pernah bekerja sama hingga penutup dan media sosial serta narahubung. Semua disampaikan dengan lugas, tidak bertele-tele sehingga tidak menimbulkan potensi kesalahan penafsiran di masyarakat. Sekian video uraian artikel analisis iklan Biro Konsultasi Psikologi Solutiva Consulting Indonesia di platform YouTube dari perspektif kode etik HIMSI yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi.